Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, NIM 20 12 30 318. Saya berdiri di sini untuk menyelesaikan tugas UTS saya dengan MK Teknologi Informasi. Baik, di sini judul saya yaitu pemanfaatan teknologi dalam sudut pandang pendidikan Islam. Yang pertama yang kita bahas adalah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam. Yang poin pertama yaitu teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan Islam modern. Nah, perlu kita ketahui teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan Islam modern saat ini sudah cukup canggih atau sudah bisa dikatakan ada kemajuan. Nah, yang pertama yaitu teknologi sebagai alat bantu ini dalam pendidikan Islam modern. Teknologi membantu mempercepat dan memperluas proses pembelajaran dan mengajar. Nah, jadi teknologi sebagai alat bantu ini juga sangat membantu untuk dalam mengajar atau dalam proses pembelajaran. Nah, poin yang kedua yaitu relevansi teknologi dengan nilai-nilai Islam. Nah, relevansi dengan nilai Islam ini, teknologi digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebaikan. Nah, lanjut yaitu poin ketiga yaitu pentingnya memanfaatkan yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, penting agar teknologi tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan secara etis. Nah, jadi penggunaan kebijakan dan tanggung jawab ini sangat penting untuk pemanfaatan dalam teknologi. Jadi harus ada tanggung jawab dalam menggunakan teknologi yang kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu teknologi sebagai sarana dakwah dan pembelajaran. Nah, yang poin pertama yaitu platform digital untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, yang poin pertama yaitu mempermudah akses dan pemahaman terhadap teks-teks suci dan memberi keagamaan. Nah, yang poin kedua yaitu pemanfaatan media sosial untuk dakwah yang efektif. Nah, media sosial untuk dakwah ini platform seperti Instagram, YouTube, atau TikTok dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah secara luas dan interaktif. Nah, jadi kita menggunakan sosial media itu dapat menyebarluaskan agama Islam dalam pendidikan Islam. Nah, yang poin ketiga yaitu platform digital untuk dakwah dan pembelajaran. Nah, platform digital untuk dakwah dan pembelajaran ini contohnya penggunaan Zoom, Google Chrome atau Google Classroom atau YouTube dalam menyampaikan ceramah dan materi keislaman. Nah, jadi dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan Zoom atau Google Classroom atau YouTube dalam menyampaikan ceramah atau diskusi tentang belajar. Nah, poin keempat yaitu statistik peningkatan 40% akses materi keagamaan online. Nah, jadi menandakan perubahan cara umat mengakses pembelajaran agama. Nah, poin yang ketiga yaitu pembahasan kita yang ketiga yaitu integrasi teknologi
teknologi dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, poin pertama itu penggunaan e-learning dan blended learning. Nah, itu dimaksud dengan menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Nah, jadi kita bisa menggabungkan terhadap pembelajaran dalam situasi daring atau tatap muka. Jadi poin yang kedua yaitu software edukasi. Nah, untuk mata pembelajaran agama, aplikasi khusus pembelajaran agama ini seperti simulasi, manasik haji, dan game Islami. Yang poin ketiga yaitu studi kasus atau pesantren modern mulai mengadopsi learning sebagai metode pembelajaran alternatif. Nah, itu poin keempat. Yaitu selanjutnya tantangan dan solusi. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu 4. Yang pertama yaitu aksesibilitas teknologi yang tidak merata. Nah, konten beberapa daerah kurang memiliki fasilitas teknologi. Nah, jadi aksesibilitas teknologi ini kurang merata misalnya di Indonesia ini kurang menyebarluaskan teknologi, jadi kurang terjangkau, masih di pelosok-pelosok, kurang mapan dalam teknologi. Nah, yang kedua itu konten negatif dalam hoax dan di internet. Hoax ancaman terhadap akidah dan etika jika tidak disaring. Nah, jadi perlu kita tekankan dalam berinternet atau bersosial media harus memperhatikan berita hoax atau yang berita negatif di internet. Harus bisa kita menyaring berita tersebut. Nah, poin ketiga yaitu perlunya literasi digital bagi guru dan siswa. Baik guru maupun siswa harus dibekali keterampilan digital. Nah, jadi kita sebagai guru ataupun siswa harus mampu mempelajari literasi digital tersebut. Nah, poin keempat yaitu program pelatihan penyaringan konten kerjasama pemerintah dan siswa. Jadi kita sebagai penyaring konten atau pelatihan atau pengajar perlu kerjasama dalam pemerintah dan swasta. Kesimpulannya yaitu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam merupakan langkah strategis dalam mengadaptasi proses pembelajaran ke dalam konteks zaman modern. Nah, jadi teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga jembatan untuk memperluas akses pendidikan Islam secara lebih efektif dan efisien. Di era digital saat ini, keberadaan teknologi memungkinkan penyebaran ajaran Islam dan materi pendidikan agama menjangkau masyarakat luas melalui platform digital. Nah, seperti aplikasi Al-Quran digital, situs pembelajaran agama, hingga media sosial yang digunakan secara positif sebagai sarana dakwah. Relevansi antara teknologi dan nilai-nilai Islam menjadi landasan penting dalam pemanfaatan teknologi secara bijak. Ini menegaskan bahwa inovasi digital tidak bertentangan dengan ajaran Islam.